Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang doa syukur, pujian, dan permohonan. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Mari kita mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa-doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami bisa datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan selalu menyertai dan menjaga kami. Kami mohon kepadamu agar menyertai kami dalam pelajaran hari ini. Kami percaya Engkau hadir dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan cara berdoa yang benar sesuai dengan ajaran Yesus. Yang kedua, mampu mempraktekkan cara berdoa yang benar dan baik dalam bentuk doa syukur, pujian maupun permohonan dengan rendah hati dalam kehidupan setiap hari. Mari kita perhatikan bersama-sama gambar ini. Kita dapat melihat bagaimana sikap dan cara mereka. Mari kita dalami gambar ini dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Yang kedua, bagaimana sikap mereka? Yang ketiga, apa tujuan mereka? Anak-anak, kita pasti sudah memperhatikan dengan baik gambar-gambar tadi. Di dalam gambar tersebut kita dapat melihat orang sedang berdoa. Berdoa berarti berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam berdoa kita harus bersikap sopan, tenang, tulus, dan menyampaikan doa kita dengan jelas. Setiap orang yang berdoa memiliki tujuan masing-masing sesuai kebutuhannya. Misalnya memohon penyertaan, memohon kesehatan, memohon keberhasilan, dan menyampaikan segala keluh kesah dan lainnya. Anak-anak yang terkasih, kita juga dapat melihat dalam Matius bab 6 ayat 5 sampai 6. Kita dapat melihat bagaimana sikap orang berdoa dan bagaimana sikap berdoa yang baik menurut Yesus. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihatnya, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Anak yang terkasih, tadi kita sudah memperhatikan ataupun membaca bersama-sama teks kitab suci. Kita dapat melihat bagaimana dalam teks tersebut dijelaskan bahwa ada orang-orang yang berdoa hanya untuk pamer atau untuk dilihat. Sementara Yesus sendiri mengajarkan bagaimana berdoa yang baik. Orang-orang munafik itu adalah orang yang suka berpura-pura, sehingga ada kalanya ketika mereka berdoa, doa mereka juga hanya berpura-pura. Mereka berdoa agar dipuji orang, maka dari itu mereka lebih memilih berdoa di tempat yang ramai agar bisa dilihat banyak orang. Sementara Yesus meminta kita berdoa dengan rendah hati, berdoa di dalam kamar, di tempat yang tersembunyi, agar bisa lebih memusatkan perhatian kita kepada Tuhan saja. Kita harus mulai membiasakan untuk berdoa setiap hari, karena Tuhan pun memberikan berkat-Nya kepada kita juga setiap hari.
Anak-anak yang terkasih, mari kita juga memperhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu kita dapat melihat ada anak-anak yang sedang berdoa. Di dalam doa mereka itu mereka menyampaikan ucapan terima kasih atas makanan yang telah tersedia. Mereka mendoakan makanan yang akan mereka santap. Anak-anak dalam gambar tersebut adalah orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas apa yang boleh mereka terima, atas apa yang boleh mereka nikmati. Terkhusus untuk makanan yang tersedia bagi mereka, mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas makanan itu. Dan di gambar kedua, kita dapat melihat bagaimana ada anak-anak juga yang sedang berdoa, dan kita dapat melihat juga mereka sedang berdoa di alam terbuka. Mereka itu sedang berdoa untuk memuji keagungan ciptaan Tuhan. Mereka sungguh bersyukur dan mengagumi alam ciptaan yang boleh mereka lihat dan boleh mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Tentu mereka tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menciptakan keindahan itu, sehingga mereka menyampaikan dalam doa pujian mereka tentang keagungan Tuhan itu sendiri. Dan pada gambar yang ketiga kita dapat melihat bagaimana ada anak-anak juga yang berdoa di malam hari sebelum mereka tidur. Di dalam doa itu mereka meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyertai mereka sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak, sehingga tidur mereka tidak terganggu oleh apapun. Jadi melalui ketiga gambar itu kita dapat melihat di gambar pertama itu adalah gambar ucapan terima kasih atau doa syukur. Gambar kedua itu adalah menggambarkan doa pujian kepada Tuhan yang memiliki ciptaan yang sungguh luar biasa. Dan gambar ketiga kita dapat melihat bagaimana anak-anak berdoa meminta atau memohon kepada Tuhan untuk menyertai mereka dalam istirahat mereka. Kita juga dapat memperhatikan stignot berikut tentang keagungan, kebaikan, dan permohonan kepada Tuhan. Yang pertama itu tentang keagungan Tuhan. Kata-katanya, lautan ciptaan Tuhan sungguh luas. Yang kedua, menggambarkan tentang kebaikan Tuhan, melindungiku dalam perjalanan hari ini. Ini merupakan tentang ucapan syukur karena Tuhan itu baik, Dia melindungi dalam perjalanan. Dan yang ketiga itu tentang permohonan kepada Tuhan, semoga aku dapat nilai yang bagus. Di sini menggambarkan bagaimana seseorang meminta kepada Tuhan agar Tuhan itu menyertai setiap usahanya dalam belajar sehingga dia bisa memperoleh nilai yang bagus. Anak-anak, kita telah memperhatikan tadi gambar dan stignot tentang keagungan, kebaikan Tuhan, dan permohonan kepada Tuhan. Semua itu berkaitan dengan apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan berdasarkan dengan pengalaman dan peristiwa hidup sehari-hari, menunjukkan kita tahu berterima kasih atau bersyukur, sadar akan segala hal yang ada berasal dari Tuhan, dan sadar tempat berharap dan bermohon hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita harus mengungkapkan hal tersebut dengan cara yang baik dan sopan di dalam setiap doa-doa kita. Anak-anak, kita sudah mengikuti pelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita sudah melihat gambar orang berdoa, bagaimana orang berdoa itu sungguh bersikap sopan, tulus, dan juga hening tenang. Kemudian kita juga sudah mendalami teks kitab suci tentang berdoa, di mana Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan baik, berdoa itu dengan tulus dan tidak untuk pamer. Kemudian kita juga sudah memperhatikan gambar dan stignot tentang bagaimana keagungan Tuhan
bagaimana kita bersyukur, memuji keagungan Tuhan, dan juga tentang permohonan atau harapan kita kepada Tuhan. Maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal dari pelajaran kita hari ini. Yesus itu mengajarkan agar kita tidak sombong bila berdoa. Hendaknya kita berdoa dengan rendah hati, kita mengucap doa dengan sepenuh hati dan hanya berharap kepada Tuhan. Kita dapat berdoa bersama keluarga di rumah, di lingkungan, atau di gereja. Berdoa setiap hari, Tuhan mendengarkan doa orang yang rendah hati. Dalam doa-doa, kita juga harus menyampaikan permohonan dengan tulus. Harus tahu bersyukur dan memuji Allah atas kebaikannya, sehingga doa kita tidak hanya sekedar memohon, tetapi juga memuji kebesaran tempat kita berharap dan selalu bersyukur atas berkat yang diberikannya kepada kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkau tempat kami berlindung dan memohon. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk pelajaran hari ini yang sungguh berharga dalam hidup kami. Kami boleh belajar berdoa yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dalam pelajaran hari ini. Semoga melalui pelajaran hari ini kita selalu rajin berdoa, kita juga berdoa dengan baik. Kita menyampaikan doa-doa kita dengan tulus. Kita selalu mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita juga selalu mau memuji dan memuliakan Tuhan atas karyanya dalam kehidupan kita. Dan kita juga tentunya selalu menyampaikan setiap niat dan harapan baik kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalankan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh kita bawa dalam kehendak Tuhan. Anak-anak yang terkasih, terima kasih atas perhatian hari ini. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya.